Hello everyone, my name is Kitrana Kurniawan, NPA 244111051, class 25 C8. Gambaran dan tren terkini data makro ekonomi Indonesia. Ringkasan singkat, kondisi ekonomi makro terkini, indikator utama, dan implikasi strategi bagi pembuat kebijakan, bisnis, dan masyarakat. Pendahuluan, mengapa data makro penting bagi kita? Dasar pengambilan keputusan, data makro memberi sinyal pada kebijakan fiskal, moneter, dan investasi strategis, dan juga mengukur kesejahteraan indikator seperti PDB per kapita, pengangguran, dan inflasi, menggambarkan kesejahteraan sosial. Adapun perencanaan bisnis, perusahaan menggunakan proyek makro untuk kapasitas produk, harga, dan manajemen risiko. Adapun pertumbuhan ekonomi, kinerja PDB, dan faktor pendorong, gambarannya yaitu ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pasca pandemi, didorong konsumsi domestik, investasi infrastruktur, dan pemulihan sektor jasa. Adapun bagian-bagiannya yaitu konsumsi rumah tangga, kontributor terbesar PDB. Adapun investasi publik dan infrastruktur yaitu memperkuat permintaan. Ada sektor komoditas, fluktuasi harga memengaruhi ekspor. Adapun catatannya, grafik menampilkan pemulihan perkembangan sejak 2021, volatilitas komoditas dan kondisi eksternal tetap menjadi resiko. Inflasi, tekanan harga, dan kebijakan pengendalian. Situasi saat ini, inflasi dipengaruhi oleh harga pangan, energi, dan gangguan rantai pasok global. Inflasi inti menyorot tekanan domestik yang lebih persisten. Bagian-bagiannya harga pangan yaitu volatilitas musiman, ada energi dan BBM, dampak subsidi dan gelombang oil shock, ada kebijakan BI dan pemerintah berkoordinasi pada subsidi dan kebijakan harga. Target inflasi jangka menengah stabil di kisaran 3%. Kebijakan B1 fokus mengendalikan inflasi inti tanpa menekan pertumbuhan. Sektor moneter, kebijakan Bank Indonesia dan stabilitas rupiah. Yang pertama, kebijakan suku bunga. BI menyesuaikan suku bunga acuan untuk menyiapkan inflasi dan pertumbuhan, pengetatan dan menahan inflasi. Pelonggaran mendukung ekspansi. Yang kedua, stabilitas rupiah. Rupiah dipengaruhi arus modal global, harga komoditas, dan diferensial suku bunga. Intervensi valuta asing dapat digunakan untuk meredam volatilitas. Yang ketiga, ada likuiditas dan sistem keuangan. Cadangan likuiditas perbankan memadai. Pengawasan prudensial terus ditingkatkan untuk mencegah resiko kredit dan likuiditas. Inflasi, biaya pinjam, investasi asing, dan perencanaan korporat sensitif terhadap arah kebijakan
moneter. Yang selanjutnya neraca pembayaran, ekspor, impor, dan investasi asing. Komponen utama yang pertama ada ekspor komoditas, yaitu batu bara, CPO, mineral, sumber daya devisa utama. Yang kedua ada impor, yaitu barang modal, energi, dan bahan baku untuk manufaktur. Dan yang ketiga ada FDI dan PMA, yaitu investasi, infrastruktur, dan manufaktur meningkat, namun rentan terhadap sentimen global. Surplus perdagangan membantu menopang cadangan devisa, namun defisit neraca, jasa, dan pendapatan dapat menekan posisi neto jangka panjang. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan, yaitu tren pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Perkembangan pemulihan ekonomi mendorong penyerapan tenaga kerja, namun kualitas pekerja, informalitas, upaya rendah, dan mismatch keterampilan tetap menjadi isu. Yang pertama, tingkatan pengangguran turun, tetapi partisipasi tenaga kerja belum sepenuhnya pulih. Dan yang kedua ada sektor jasa dan konstruksi, menyerap banyak tenaga kerja baru. Dan yang ketiga, digitalisasi membuka peluang pekerja baru, namun memerlukan pelatihan. Adapun rekomendasi, percepatan pelatihan vokalis investif untuk pekerjaan formal dan dukungan UMKM. Tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Yang pertama ada energi terbarukan. Peluangan besar untuk investasi hijau dan dekarbonisasi industri. Yang kedua ada digital dan startup, yaitu ekosistem startup tumbuh. Adaptasi digital mempercepat efisiensi ekonomi. Yang ketiga ada ketahanan pangan, modernisasi pertanian dan rantai pasok untuk mengurangi volatilitas harga pangan. Utamakan kebijakan yang mendukung investasi berkualitas, pendidikan keterampilan, dan stabilitas makro untuk memaksimalkan peluang ini. Implikasi data makro bagi bisnis dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada untuk bisnis, perencanaan anggaran, antisipasi suku bunga dan inflasi. Strategi perdagangan yaitu lindungi terhadap fluktuasi nilai tukar. Investasi yaitu fokus pada efisiensi dan transformasi digital. Terus ada untuk masyarakat, daya beli, yaitu pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga. Adapun pekerjaan, yaitu perlunya peningkatan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Dan yang terakhir ada perlindungan sosial, yaitu kebijakan subsidi dan bantuan tepat sasaran. Sasaran praktis pantauan indikator bulanan dan inflasi cruise klaim pengangguran untuk respon strategis cepat. Diskusi dan tanya jawab. Membangun pemahaman bersama. Topik pembahasan yang direkomendasikan yaitu ada yang pertama, apa prioritas kebijakan untuk menjaga stabilitas makro sambil mendorong pertumbuhan. Yang kedua, bagaimana sektor swasta dapat mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dan yang ketiga, langkah konkret untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Langkah selanjutnya, sistem
temuan rekomendasi kebijakan dan rencana tindakan pemangku kepentingan. Yang kedua ada kolaborasi, forum antara pemerintah, bisnis, akademis, dan masyarakat sipil untuk implementasi. Terima kasih. Mari berdiskusi untuk menerjemahkan data menjadi tindakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.